Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi pertama kita tadi, kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dan diskusi mengenai online water monitoring yang akan disampaikan oleh Ibu Husna Anwari. Durasi pemaparan materi selama 30 menit, dilanjutkan tanya jawab selama 10 menit. Ibu Husna? Ya, terima Halo, kasih. ya. Ya, baik Bu, kita mulai saja diskusi kedua kita hari ini ya. Berikut CV narasumber kedua kita. Nama lengkap Husna Anwari, jabatan saat ini sebagai Presiden Director dari PT Has Environmental, pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang K3 dan pemantauan hygiene industri, dan sudah sering memberikan pelatihan terkait strategi pemantauan K3, mengikuti banyak pelatihan terkait pemantauan kualitas air, dan mungkin masih banyak lagi pengalaman dan keahlian beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja sesi pemaparan materi kedua kita hari ini kepada Ibu Husna. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama, sharing informasi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada PT Unilab Perdana, khususnya Bapak Supandi. Terima kasih Bapak atas arrangement ini. Semoga Bapak dan seluruh tim PT Unilab selalu sehat dan semangat Pak untuk berbagi. Dan kedua adalah kami dari PT Has Environmental mengucapkan terima kasih. Barusan kita mendengarkan paparan dari Ibu Asia, sangat interested speech-nya Ibu, bagaimana masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui, dan Alhamdulillah hari ini sharingnya sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada Ibu Sri Unon dari pihak KLHK yang hari ini juga sudah berpartisipasi dalam event ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta Zoom meeting kali ini. PT Has berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan mengenai pemantauan air sungai secara langsung dan online. Oke, next. Ya, next. Next, Ibu. Ya, oke. Sebelum pemaparan, kami ingin menginformasikan bahwa kami dari PT Has Environmental, perusahaan yang bergerak di bidang monitoring lingkungan dan keselamatan kesehatan kerja, kami memiliki 7 divisi dan satu divisinya adalah water. Divisi air di sini adalah untuk portable monitoring maupun online monitoring. Ya, next, Ibu. Oke. Sharing mengenai online water monitoring, ada 3 hal komponen infrastruktur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah master station atau pusat data. Nah, di sini master station atau pusat data, jika Bapak Ibu melakukan online water monitoring untuk compliance kepada KLHK, maka data yang ada harus bisa terkoneksi kepada KLHK server. Nah, selain kepada KLHK server, Ibu Bapak juga bisa mempunyai pusat data yang ada di site maupun di kantor Bapak Ibu. Jadi komponen pertama adalah harus memiliki master station atau pusat data yang harus ada di KLHK untuk compliance Permen nomor 93 dan kemudian ada di site Bapak Ibu. Yang kedua adalah infrastruktur yang kedua yang harus dimiliki adalah RTU atau di sini Remote Terminal Unit. Nah, komposisi dari RTU yang ada di sini adalah data logger. Bapak Ibu bisa melihat di screen, nomor 1 ini adalah data logger. Data logger yang kami miliki dapat berfungsi sebagai screen. Jadi di site, Bapak Ibu bisa melihat data hasil monitoring yang ada tanpa memerlukan laptop maupun PC. Nah, ini sebagai data logger, sebagai screen, kemudian sebagai transmitter dan controller. Kemudian infrastruktur yang terdiri dari pada RTU adalah yang nomor 2 adalah auto cleaning. Nah, cleaning system sangat dibutuhkan dalam online water monitoring karena dengan challenge yang tinggi di lapangan, kemudian kualitas air pencemaran yang tinggi, maka diperlukan auto self cleaning. Nah, yang ketiga dan keempat dari RTU ini ada
sensor. Nah, sensor nomor 3 ini adalah sensor untuk fisika, parameter fisika, dan yang keempat ini adalah sensor untuk biological sensor. Kemudian yang ketiga adalah setelah RTU, infrastruktur yang ketiga harus dimiliki adalah sistem komunikasi data, di mana sistem komunikasi data ini terdiri dari data logger yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian kedua adalah jaringan internet. Nah, pendistribusian data dari data logger kemudian kepada pusat data ataupun KLHK di lokasi yang Ibu miliki harus diperhatikan adalah jaringan internet yang tersedia. Jaringan yang bisa digunakan melalui telepon ataupun komunikasi wireless GSM, fiber optics, kabel TV. Jadi ada beberapa macam opsi, dan yang terakhir adalah jika tidak ada satupun komunikasi data yang tersedia, yang paling tinggi adalah satelit. Tetapi ini akan menjadikan cost yang sangat tinggi bagi perusahaan. Oke, next. Oke, kalau tadi infrastruktur yang pertama yang harus dimiliki, kemudian untuk online kualitas monitoring adalah teknologi sistem pemantauan online sendiri, yaitu terdiri kalau di sini adalah Concube nomor 1. Bapak Ibu bisa melihat logger yang kami miliki kembali tidak hanya berfungsi sebagai data logger, tetapi juga sebagai controller dan transmitter. Nah, data logger yang ada di slide ini adalah 9 inch touchscreen. Jadi tidak perlu menaruh lagi laptop ataupun PC di site, langsung bisa melihat semua data yang ada dan dapat mengelola sampai dengan 20 sensor. Nah, jika Bapak Ibu memiliki lokasi antara satu titik dengan titik lainnya tidak melebihi 1 km, dan kemudian contohnya misalnya ada sampai 30 parameter, 30 sensor. Nah, Bapak Ibu bisa menaruh ke dalam satu logger, karena logger ini dapat menampung sampai 60 parameter. Jadi bisa dilihat sampai dengan 60 parameter dalam satu screen yang sama. Nah, selain data logger, yang kedua adalah SpectroProbe. Di sini adalah kami menggunakan UV-VIS spectrometer dan bisa mengukur parameter COD, BOD secara real time, TS nitrat, dan sampai 20 parameter dalam satu sonde. Dan penting Bapak Ibu, teknologi kami keunggulan adalah bahwa SpectroProbe ini tanpa menggunakan reagen maupun chemical untuk mengoperasikannya. Autocleaning system sangat penting dalam spesifikasi dalam melakukan online monitoring selama 24 jam. Selain SpectroProbe, ada sensor Aquatrol, bahwa sensor ini dapat melakukan pengukuran untuk DO, pH, turbidity, TSS, dan sampai 8-12 parameter dalam satu sonde. Sonde itu adalah rumahan. Jadi dalam satu sonde atau rumahan yang ada, itu dapat mengukur 8-12 parameter sekaligus real time result. Kembali sama dengan SpectroProbe, bahwa Aquatrol yang kami miliki mempunyai auto cleaning system. Ini sangat penting, seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Asia, di mana bahwa yang paling sulit itu adalah seperti konten oil and grease, terus kemudian sedimentasi yang tinggi. Ini sangat mempengaruhi dari reading pembacaan akurasi tadi jika tidak ada auto cleaning system. Nah, yang keempat adalah sensor untuk flow. Nah, sensor flow yang kami miliki bisa mengukur flow baik di pipa penuh, pipa setengah, maupun kanal terbuka. Nah, biasanya kami gunakan pipa ini untuk wastewater, stormwater, industrial flow, juga banyak kami gunakan di mining, di open kanal. Next, Ibu. Oke, selain 3 komponen teknologi tadi, sangat penting bahwa peralatan yang kita miliki mempunyai software pemantauan, di mana kalau screen yang kita miliki tadi, bahwa Ibu Bapak bisa melihat parameter sampai 60 parameter di screen yang touch-in tadi teknologinya. Jadi Bapak Ibu bisa back and forth melihat 60 parameter akan showing di screen yang sama. Berapa nilai angkanya, berapa perubahan per detik, per menit, per jam. Kemudian selain parameter dapat bisa dilihat dengan numbering, bahwa software kami juga bisa mensummary data
daily, weekly, monthly, yearly, berapa grafik tren perubahan dari summary hasil monitoring lingkungan. Nah, yang ketiga adalah akses user. Ini sangat penting bahwa di logger yang ada untuk mengakses data yang ada tadi memerlukan akses password. Nah, akses password ini juga layernya berbeda-beda. Jika untuk kepentingan nanti adalah pelaporan data kepada kementerian, comply kepada Permen 93 atau Amendment 80, maka akses password ini bisa dimiliki oleh kementerian sendiri maupun oleh internal perusahaan. Dan password bisa dibedakan antara operator yang hanya bisa melihat data, kemudian ada operator yang bisa dikasih password untuk yang lebih detail untuk mendownload data, menetapkan threshold limit, dan men-setting angka yang menjadi acuan bagi internal perusahaan. Next. Oke, ini sekilas video Bapak Ibu. Selamat AquaTrol 500, a mobile, user-friendly water quality instrument with the accuracy and reliability you've come to expect from In-Situ. The AquaTrol 500 is ideal for handheld testing, as well as remote monitoring with telemetry or external data logger. Monitor up to 8 parameters simultaneously. Available sensors include pH, ORP, conductivity, temperature, dissolved oxygen, ammonium, chloride, nitrate, and more. Universal sensor ports let you arrange sensors any way you want. An optional wiper keeps sensors clean, even during long-term deployments. The built-in LCD screen provides access to many of the instrument's features, displays status messages, and lets you know your AquaTrol 500 is working properly. The AquaTrol 500 is perfect for handheld applications, such as profiling in lakes, rivers, and aquaculture environments. It's also excellent for remote monitoring in source water and stormwater applications. With the In-Situ mobile app, you can configure and deploy the AquaTrol 500 with your mobile device. View your data with HydroView, In-Situ's data visualization software. The AquaTrol 500 is the newest member of the AquaTrol family of water quality instruments. Contact your In-Situ representative for more information and to see the AquaTrol 500 in action. Ya, Bapak Ibu tadi sudah melihat video durasi 3 menit kami. Ini salah satu teknologi yang kami miliki untuk monitoring yang kami pasang di sungai dari proyeknya Kementerian KLHK, di mana Bapak Ibu tadi bisa melihat bahwa cleaning system yang ada di ujung itu sangat penting untuk membersihkan dari lumpur dan oil and grease biasanya. Jadi sangat penting, salah satu keunggulan produk untuk online water harus adanya automatic cleaning system, karena tidak mungkin ada 24 jam operator yang melakukan pembersihan di lapangan. Jadi sangat penting mempunyai automatic cleaning system untuk melakukan pembersihan secara otomatis dan bisa kita setting per menit ataukah per second, jadi sesuai dengan kondisi pencemaran yang ada. Kemudian salah satu teknologi keunggulan teknologi ini juga adanya screen display yang ada di alat. Jadi kalau kita tidak punya rugged reader ataupun tidak dikonek ke handphone, jadi kita bisa melihat alat di screen yang ada langsung daripada sonde atau rumahan alat. Ya, next. Oke, setelah teknologi infrastruktur informasi tadi bahwa ada 10 hal yang kami bisa sharing mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi online water monitoring. Yang pertama dan sangat penting sekali adalah garansi perbaikan dan local calibration. Kita tahu bahwa nature untuk monitoring online 24 jam, 365 hari per tahun sangat berbeda dengan on the spot check-in. Maka challenge atas kondisi alat itu sangat-sangat attention-nya harus berbeda, sehingga diperlukannya garansi perbaikan dan local calibration harus dilakukan locally, sehingga apapun masalah alat yang ada dapat kita lakukan garansi perbaikan dan local calibration.
dan biasanya bisa di-extend calibration ataupun perbaikannya itu menjadi 2-3 tahun, jadi tidak hanya 1 tahun. Semakin panjang adalah garansi yang diberikan adalah semakin baik, sehingga Bapak Ibu tidak hanya memakai 1 tahun, tetapi setelah itu memastikan alat tetap bekerja dengan baik. Kemudian kedua adalah garansi ketersediaan spare part. Kembali contohnya mobil yang dipakai setiap hari selama 24 jam, kemudian mobil yang dipakai seminggu sekali, maka spending untuk spare part-nya juga akan berbeda. Nah, karena alat ini dipakai 24 jam, kemudian nature yang dimonitoring adalah kalau untuk compliance di effluent discharge, maka spare part juga consumption-nya akan tinggi. Jadi pastikan sebelum memilih teknologi, garansi ketersediaan spare part bisa ada locally. Kemudian yang ketiga, penting Bapak Ibu, di dalam monitoring online bahwa yang perlu diperhatikan tidak hanya berapa harga alat di awal, tetapi sebagus apapun alat, dari brand manapun juga, made in manapun juga, alat akurasi data yang akan dihasilkan bergantung kepada operasional tahunan atau rutin operasional maintenance. Jadi sangat penting diperhatikan bahwa sebelum memilih alat yang akan dibeli, bahwa diperhatikan berapa biaya initial capital investment-nya, kemudian berapa operasional per tahunnya. Nah, ini di-combine, nanti bisa dibagi rata-rata per 12 bulan, sehingga tidak hanya, oh mahal ya alatnya, tetapi ternyata operasional monthly-nya itu akan bisa melebihi harga alat dalam 1 tahun. Jadi sangat penting menganalisa 2 poin ini, bahwa analisa untuk biaya capital investment awal dan kemudian operasional per tahun. Yang keempat adalah pastikan Bapak Ibu cara kalibrasi harus mudah, karena kita tahu bahwa online monitoring ada operatornya, dan di lapangan biasanya tidak harus operatornya itu adalah orang teknis atau backgroundnya teknis, tetapi jika alat ini mempunyai teknologi yang mudah, cara kalibrasinya mudah, maintenance cleaningnya mudah, maka ini bisa dilakukan oleh operator internal. Bayangkan kalau cara kalibrasinya complicated atau menjelimet, kemudian operatornya harus operator eksternal, harus didatang ke site setiap sebulan sekali atau seminggu sekali, maka cost akan menjadi beban besar bagi perusahaan. Nah, yang kelima adalah penting Bapak Ibu untuk memasang online system harus memastikan bahwa brand atau merek yang dibeli memang meant to be untuk online system, bukan untuk portable saja. Jadi ada teknologi monitoring itu adalah untuk online system, untuk online dan portable, atau untuk portable saja. Nah, untuk memastikan industri yang mempunyai compliance kepada Permen LHK nomor 93, Amendment 80, maka online system yang harus dipasang itu betul-betul online system, rugged, qualified untuk melakukan online system, dan biasanya ada statement dari pabrik bahwa alat ini memang meant to be untuk portable maupun ataupun untuk online. Nah, yang keenam adalah sangat penting, ini juga berhubungan dengan compliance Permen 93, bahwa KLHK mengeluarkan di dalam juknis petunjuk teknis ataupun di dalam BIMTEK, bimbingan teknis, specification atau range dari spesifikasi yang diminta oleh KLHK. Jadi perhatikan Bapak Ibu bahwa sebelum memilih teknologi pastikan compliance spec itu memang sesuai dengan rujukannya kementerian. Yang ketujuh adalah bukti angka akurasi sensor. Jadi tidak hanya membeli alat, pastikan bahwa berapa angka akurasi sensor yang di-state oleh pabrik di dalam manual biasanya atau di dalam spesifikasi alat yang diberikan. Nah, biasanya di situ tercantum misalnya akurasi plus minus 1-2% atau 5%. Yang penting tidak melebihi 10%, karena nanti ada poin nomor 9, berapa toleransi angka yang di-refer oleh KLHK. Kemudian ke-8, ini poin juga yang berhubungan dengan compliance oleh 12 jenis industri yang diwajibkan oleh KLHK, yaitu apapun alatnya, apapun brandnya, bahwa sudah memiliki lulus uji konektivitas untuk mengirim data ke servernya KLHK.
Nah, yang kesembilan sangat penting, ini adalah on proses dari pihak KLHK sendiri, bahwa selain Bapak Ibu memilih teknologi untuk compliance sparring tadi, lulus uji konektivitas, yang kesembilan adalah hasil pengukuran nanti tervalidasi oleh lab rujukan yang sudah di certified, yang sudah lulus uji validasinya KLHK dan comply kepada ISO 15839/2003. Nah, penting tadi bahwa angka toleransi tidak melebihi 10% dari hasil uji lab. Jadi penting tidak hanya lulus uji konektivitas, tetapi teknologi yang dipakai harus nanti pada waktu validasi itu hasilnya tervalidasi dan tidak melebihi 10% dari hasil uji lab. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sharing adalah jangan lupa bahwa pastikan teknologi yang ada dapat men-storage data minimum 1 tahun ke belakang. Kenapa pentingnya ini? Ini adalah kepentingan untuk tidak hanya compliance kepada Permen 93 laporan ke KLHK, di mana requirement-nya adalah data capture tertransfer harus 80% dalam waktu 365 hari, tetapi untuk keperluan internal, untuk Bapak Ibu mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan action selanjutnya setelah mengetahui berapa sih nilai yearly per tahun atas kualitas air yang ada. Next. Oke. Kalau tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih teknologi, yang kami akan sharing selanjutnya adalah keunggulan pemantauan kualitas air secara langsung dan online. Yang pasti efektif. Karena apa? Pada waktu sampling, kita mengambil sampling, pada waktu itu juga akan terlihat hasil daripada monitoring yang kita lakukan. Jadi secara waktu akan sangat efektif dibandingkan manual sampling. Kemudian yang kedua adalah lebih efisien. Imagine kalau Bapak Ibu memiliki lokasi remote area dan kemudian tersebar luas titiknya, mungkin ada puluhan atau ratusan titik yang harus disampling, maka jika pada waktu kita melakukan sampling di titik yang masih bisa dijangkau dengan sensor yang ada, di data logger yang ada, maka akan lebih efisien. Yang ketiga adalah kualitas air secara online monitoring dapat mengontrol pencemaran jarak jauh secara simultan, secara terus-menerus. Nah, kalau kita mengambil manual sampling, mungkin diambilnya pagi ataupun sore hari dan kemudian orangnya pulang. Setelah itu tidak bisa kita mengetahui the next day apa kondisi pergerakan pencemaran yang ada. Nah, yang keempat adalah sangat penting bahwa online water monitoring biasanya tidak hanya digunakan untuk compliance kepada peraturan, tetapi banyak digunakan untuk mengambil kebijakan. Salah satunya contoh adalah untuk early warning system banjir, ataupun reservoir, berapa sih reservoir underground air kita pada waktu musim kemarau, pada waktu musim hujan, jadi bisa dideteksi secara terus-menerus atas kondisi reservoir yang ada. Nah, penting kalau di Jakarta misalnya online sistem untuk mengetahui berapa pencemaran air bawah tanah, di mana saat ini yang kita rasakan bahwa air di daerah pesisir, misalnya di Kelapa Gading, kemudian di daerah mungkin pesisir daerah Pik, itu air sudah terkontaminasi dengan intrusi air laut ke darat, karena mungkin pemakaian air bawah tanah yang manajemennya belum ketat, sehingga perumahan, hotel, ataupun restoran bisa mengambil air bawah tanah tanpa ada limitation, sehingga pada waktu air tanah menyurut volumenya, maka intrusi air laut akan ke darat. Dan untuk compliance juga bagi plantation biasanya harus memonitoring lahan gambut, ini juga bisa dilakukan online. Berapa per hari kita bisa melihat pergerakan air di lahan gambut. Dan kemudian penting berbicara masalah dissolved oxygen atau DO. Untuk industri perikanan sangat penting untuk mengetahui secara detik per detik, menit per menit, bahwa berapa kualitas DO yang ada di industri perikanan atau di tambak.
Karena jika kita tidak mengetahui DO secara online terus-menerus, tiba-tiba ikan mati secara serentak semuanya, secara massal. Ternyata kita tidak tahu bahwa ikan mati karena kekurangan oksigen salah satunya. Jadi penting di industri perikanan mengetahui kualitas air secara online untuk mengetahui berapa pergerakan kualitas di soft oksigen yang ada, sehingga bisa mencegah kepada penyakit ikan atau kematian kepada ikan. Nah, yang kelima adalah kualitas online, pemantauan online untuk kualitas air sangat penting, biasanya juga dipakai untuk aplikasi yang lebih advance, di mana di proses industri maupun wastewater plant, biasanya kita industri bisa melakukan automatic dosing, misalnya mengetahui secara real time dan online diintegrasikan dengan fungsi dosing. Jadi berapa pada jam sekian kualitas air yang ada di wastewater treatment plant, kemudian berapa dosing klorin dan dosing misalnya koagulan yang harus diberikan. Jadi ini adalah 5 hal yang kami sharing bahwa apa sih keunggulan pemantauan kualitas air secara langsung dan online untuk kebutuhan masing-masing industri atau pengambil kebijakan. Next please. Oke, kalau tadi berbicara keunggulan daripada online water monitoring, di sini kami juga sharing bahwa sedikit mengenai limitasi dari pemantauan kualitas air secara manual, di mana ada beberapa poin yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Asyah tadi, bahwa salah satunya jarak dari lokasi laboratorium yang jauh atau jarak tempat pengambilan sampling dengan jarak lab yang ada. Entahkah itu pakai kurir sendiri ataupun pakai GoSen ataupun GoLab, ini perlu diperhatikan bahwa konsentrasi juga akan biasanya mengalami salah satunya penguapan. Jadi limitasinya adalah berapa konsentrasi waktu diambil, berapa konsentrasi di lab, ini juga harus diperhatikan. Kemudian adalah kedua, resiko lapangan, limitasi. Kalau terjadi sesuatu pencemaran, kemudian operator harus mengambil sampling di lapangan, di mana areanya tercemar, hazard area, banyak kontaminan yang tinggi, maka operator juga akan berisiko terpapar daripada pencemaran yang ada. Yang ketiga adalah bahwa sampling di laboratorium membutuhkan waktu, sehingga jika Bapak Ibu mempunyai kebutuhan untuk mengambil keputusan atau melakukan action selanjutnya dalam waktu yang cepat, maka sampling lab mempunyai limitasi dalam mengambil keputusan yang cepat. Jadi online sistem bisa, tetapi kalau lab harus takes time untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keempat adalah kembali online sistem bisa dilakukan dengan untuk peringatan dini, tetapi jika manual sampling tidak bisa dijadikan acuan untuk sistem peringatan dini. Jadi karena jika terjadi pencemaran yang ekstrim ataupun perubahan kondisi lingkungan yang tiba-tiba, maka pengambilan sampling menjadi kendala untuk membuat kebijakan dalam kondisi ekstrim yang ada. Kemudian yang kelima adalah, ini sudah disampaikan tadi oleh Bu Asyah, bahwa jika cara pengambilan sampling yang berbeda, maka kemungkinan hasil akan berbeda. Cara pengambilan sampling, terus kemudian titiknya, nah ini sangat mempengaruhi hasil akurasi yang akan dihasilkan. Kemudian yang keenam adalah tren kualitas air yang pasti kalau untuk manual sampling tidak bisa dilakukan karena kita tidak bisa mengambil sampling setiap detik atau setiap menit, setiap jam. Biasanya ada rentan waktu untuk pengambilan sampling air secara manual. Yang ketujuh adalah jika limitasi lokasi, jika titik lokasinya banyak, maka waktu operator yang dibutuhkan akan semakin banyak. Jadi tergantung kembali bahwa jika lokasinya tersebar luas, remote area, titik lokasinya banyak, maka pengambilan sampling secara manual juga ada kendala tertentu. Next. Oke, ini sedikit sharing bahwa pengalaman PT Has Environmental untuk instalasi di 2018 dan 2019
kami alhamdulillah sudah dipercaya oleh KLHK dan DLH Provinsi bahwa PTH sudah menginstal di 24 lokasi sungai. Jadi yang kami lakukan adalah memasang di 24 titik lokasi sungai yang sudah ditentukan oleh pihak kementerian ataupun DLH. Dan juga di 2018-19 kami sudah menginstal di 3 lokasi untuk mining dan pengolahan limbah terpusat. Dan alhamdulillah lanjutan di 2020 saat ini sedang progres, kami juga mendapatkan kepercayaan kembali untuk memasang di 14 titik lokasi oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saat ini masih dalam proses instalasi dan expected insya Allah bisa selesai di bulan Oktober paling cepat karena COVID, maka ada delay dari pabrikan untuk proses production. Dan juga di instalasi 2020 ini kami mendapatkan kesempatan dari DLH Provinsi Sumatera Utara untuk di 3 lokasi, dan semakin banyak saat ini kami mendapatkan kesempatan atau kepercayaan untuk memasang di industri karena compliance kepada Permen 93 dan Amendment 80 yang tadinya itu bahwa deadline-nya Agustus 2020, tetapi sesuai dengan edaran surat dari Menteri KLHK bahwa extension untuk deadline deadline-nya akan due di Desember 2020. Tetapi dengan requirement yang sudah ditentukan KLHK harus disubmit oleh para industri. Jadi untuk di instalasi 2020 ini selain di proyek KLHK, kami juga banyak memasang di industri migas, industri kimia, dan mining tentunya. Oke, next. Oke, ini sedikit gambaran tentang contoh instalasi on limo. Jadi kalau di industri namanya sparring, kalau di sungai oleh KLHK namanya on limo. Jadi nama yang berbeda, tetapi sebenarnya sistemnya sama. Yang membedakan adalah kalau industri hanya beberapa parameter, tapi kalau instalasi online monitoring yang kami pasang untuk KLHK itu sampai belasan parameternya. Nah, ini di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pemasangan yang sudah kami lakukan untuk sungai, bagaimana sistem pipingnya, bagaimana tadi jika tidak ada laptop, Bapak Ibu bisa melihat screen yang ada sebagai screen pengganti laptop dan PC di site yang ada. Dan wilayah yang sudah kami pasang di 24 titik yang tahun 2018-19 sudah tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Next, please. Ya. Dan ini contoh instalasi pemasangan sparring yang kami lakukan di industri, compliance untuk Permen 93, Amendment 80, di mana juga Bapak bisa Ibu lihat bahwa ada screen-nya, ada sensor, dan ini open, bahwa alat yang didesain memang sudah untuk grade-nya industrial grade. Kemudian di sebelah kanan Ibu Bapak bisa melihat pada waktu listrik di remote area tidak stabil, maka kami menggunakan solar panel untuk memastikan alat running 24 jam dan bisa mengirimkan data ke server yang dimiliki oleh perusahaan. Next, please. Oke, ini sharing mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa ada compliance Permen 93 yang terbagi menjadi beberapa industri, kalau nggak salah 12 industri totalnya, dan ada industri yang harus comply kepada 3 parameter, 4 parameter, dan 5 parameter. Dan tidak hanya parameter compliance kepada Permen 93, sensor yang kami miliki juga bisa untuk mendeteksi parameter lainnya. Nah, BOD ini yang sudah dipakai oleh KLHK, jadi BOD real time bisa terlihat secara langsung berapa nilai BOD yang ada. Kemudian kalau untuk di danau biasanya monitoring yang dilakukan adalah klorofil atau blue green algae, dan untuk reservoir, kemudian early warning system, kami mempunyai level air sensor, kemudian untuk aquaculture itu ada DO atau dissolved oxygen. Jadi teknologi yang kami miliki bisa mendeteksi sampai showing dalam satu logger sampai 60 parameter, tetapi kami mempunyai dalam satu alat itu bisa mendeteksi 20 sensor.
Mungkin itu next Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan.